Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat Siskudes dengan saya di channel Ayah Eka, satu channel berbagi inspirasi dan kreasi. Untuk di video kali ini saya akan menanggapi ataupun memenuhi permintaan kawan-kawan yang meminta untuk membuat satu video tutorial perubahan APBDSP yang kedua. Sebagaimana kita ketahui, untuk tahun ini ada yang sudah melakukan APBDSP nya itu 3 kali ya. Perubahan APBDS nya itu sampai 3 kali 4 kali. Tapi ini kawan-kawan ada yang bingung karena dia harus membuka posting, dan biasanya yang membuka posting ini tidak semua daerah ya. Kalau seperti di daerah kami itu buka postingannya otoritas admin kabupaten. Kunci posting dan buka posting itu menjadi otoritas admin kabupaten. Jadi kalau di perubahan yang pertama kita sudah melakukan PAK, dan perubahan yang kedua kita lakukan dengan cara buka posting. Jadi sebelum kita membuka posting, kita itu yang langkah pertama harus kita copy dulu database-nya ya, untuk berjaga-jaga kalau terjadi kesalahan input di perubahannya nanti. Jadi ini kita salin, kita paste langsung di sini. Nah, jadi di sini ada salinnya ya. Nah, ini nanti yang punya aslinya. Terus kita buka aplikasinya. Saya atur dulu layarnya ya biar penuh. Nah, sebelum melakukan perubahan ataupun sebelum melakukan pembukaan kunci posting, itu kita harus memastikan dulu nilai realisasinya. Jadi klik laporan realisasi. Di sini laporan pembukuan. Realisasi per kegiatan ya. Kita cetak di PDF-nya saja. LRA setelah perubahan 1. Jadi LRA SP1. Kita close, lalu kita cetak lagi data laporannya untuk penganggaran. Ini ceritanya laporan realisasinya sudah fix ya, sudah final, tidak ada lagi perubahan gitu. Nah, di sini kita pilih RAP 2 rincian anggaran belanja. RAP 2 perubahan belanja, rincian anggaran belanja. Ini PB, ini perubahan belanja ya. Sama seperti tadi, kita print to file, cetak, masuk ke print to file lagi. Kalau yang ini kita cetaknya ke Excel. Kasih nama laporan anggaran
setelah perubahan 1 kita oke. Maaf ya, tadi nggak saya tunjukin yang di sini ya, data umum desa. Nah, ini posisinya sudah pak ya. Jadi kalau di pak yang kedua itu tidak ada, aplikasi Siskudes kita cuma menampung pak yang ke satu saja, tidak ada yang kedua dan yang ketiga. Jadi solusinya cuma buka kunci posting untuk perubahannya itu. Nah, ini tadi laporan realisasinya yang sudah kita PDF kan. Di sini saya akan target yang mengurangi kegiatan untuk PMT gitu ya. Tapi di sini sekali lagi saya terangin, pengurangan di PMT ini bisa jadi di daerah-daerah lain nggak diizinkan gitu ya. Sama seperti di daerah saya, PMT-nya itu sudah dikunci, nggak boleh dikurangin untuk kegiatan PMT-nya. Jadi di sini PMT ada sisa anggaran sebesar 13 juta khusus di PMT balitanya. Mana dia? Nah, ini ya, khusus PMT-nya dia 10 juta. Kita minimis dulu, kita buka ini ya, Excel. Kita clear formatnya dulu, lalu formatnya ini juga kita rubah ya. Di sini kita susun dulu ininya supaya mudah kita dalam bekerja ya. Ini kita hapus saja karena nggak berfungsi kolomnya itu. Jadi di sini ada semula, maksudnya semula ini anggaran sebelum perubahan. Kita lama di Excel nggak masalah, sebenarnya sih nggak lama-lama banget kalau memang kita sudah punya dasarnya ya. Tapi intinya kita lama-lama di Excel nggak masalah, karena itu nanti akan mempercepat kita di aplikasi Siskudes-nya.
di sini dia duduknya. Ini sudah jadi ya. Saya lebih suka seperti ini layarnya. Jadi di sini yang paling pertama saya menyiapkan lembar kerjanya di Excel supaya mudah kita bekerja. Kita tadi menarget yang di Posyandu, kegiatan Posyandu. Ini semula sama dengan anggaran awal. Yang pertama menjadi ini perubahan yang pertama ya. Jadi di sini kita akan menambah kolom perubahan yang kedua. Kita lebarin supaya bisa kita baca. Keliru. Nah, seperti ini. Jadi PMT balita ini mau kita kurangin biayanya. PMT ibu hamil.
Nah, di sini anggaran pertama dan perubahan yang pertama itu nggak ada terjadi perubahan, tapi karena satu dan lain hal atau keadaan yang mendesak, karena sebagaimana kita ketahui atau kita maklumi dengan keadaan corona ini perubahannya bisa berkali-kali gitu ya. Dan itu juga disahkan di Permendagri nomor 20 tahun 2018. Soal pasal dan layaknya bisa kita buka lagi karena saya juga nggak ingat-ingat kali gitu ya. Nah, kekurangan aplikasi Siskudes itu tidak menampung realisasi per item belanja. Yang dia tampung cuman realisasi per kegiatan saja. Misal seperti ini ya, tadi mana ada yang sudah ada perubahan di punya saya. Nah ini ya, jadi realisasinya itu cuma per kegiatan seperti ini ya. Realisasinya itu cuman per kegiatan, nggak ada realisasi per item belanja. Sehingga ini akan menyulitkan kita di melakukan perubahan anggaran, karena nantinya seperti ini ya. Ini punya saya sudah dikunci, jadi nggak bisa lagi dirubah. Nah, ini di kegiatan, di belanjanya. Bidang pembangunan desa. Nah, di sini kita nanti akan kesulitan. Tapi karena ini udah dikunci, jadi saya nggak bisa ngasih contoh ya. Dan intinya kalau kita mau melakukan perubahan, ini kita kesulitan kalau tidak mempunyai data samping di Excel. Jadi solusinya kita buka data Excel seperti ini tadi. Ini anggaran perubahannya yang pertama dan yang kedua ya. Kita kasih warna supaya bisa terlihat jelas. Nah, ini ya. Jadi untuk mengetahuinya ini kita harus membuka file satu lagi. Nah, ini file videonya sudah saya share juga di YouTube dengan judul file semi otomatis untuk pengelolaan keuangan di desa. Ini dari Excel ya. Jadi di sini ada realisasi SPP 1, realisasi SPP 2. Di sini sama ya, saya kecilin biar terlihat gitu. Jadi sama ya nih, nomor 1 agar-agar powder juga. Nomor 1 agar-agar powder, di sini agar-agar powder juga. Terus di sini kita mau melihat berapa sih yang sudah direalisasikan item-item belanja tersebut.
Jadi kita konekkan aja ke sini. Ini kita tambahin selnya atau kolomnya ya. Yang sudah direalisasikan ataupun realisasinya. Kita harus tahu di sini angka realisasi itu harus kita tahu karena itu menjadi dasar kita melakukan perubahan. Jadi di sini cukup kita linkkan. Punya saya ini kemana sudah? Bentar ya. PMT Balita. Nah, ini dia. Maka dia di sini realisasi ataupun yang sudah direalisasikan. Kita tulis bahasanya yang mudah diingat. Yang mudah diingat dan mudah kita pahami sendiri. Karena ini bisa dibilang untuk sendiri gitu ya. Bukan untuk orang lain. Yang sudah direalisasikan. Ini kita linkkan saja langsung ke sini. Sebenarnya sih kalau kita sudah punya file seperti ini, nggak perlu lagi kita buat file yang ini. Ini bisa langsung saja ke aplikasi Syskudes. Kalau kita sudah punya file yang seperti ini ya. Misal kalau saya ini sudah saya jadiin gini saja. Keliru ya, bentar. Nah, kalau saya ini langsung, karena memang pada dasarnya kita punya file Excelnya gitu ya. Jadi saya tinggal blok kasih warna seperti ini. Ini nomor satunya agar-agar powder. Jadi misal ya seperti ini, karena punya saja nggak bisa ini ya. Ini agarannya 72, kalau mau saya ubah, maka di sini saya tinggal tekan klik tombol ubah. Dan angka di sini akan saya ubah dengan angka ini. Dan ini tinggal saya copy paste saja seperti ini. Tapi karena kawan-kawan tadi belum punya file yang ini, file Excelnya, maka kita harus buat lain gitu ya.
kita buat seperti ini. Ini kita buang dulu lambang dolarnya supaya bisa salah. Supaya nggak manual nantinya ya. Terus sisa realisasi rupiahnya ya, itu cuman ini deh. Kok salah? Ya, sudah betul. Ini lambang dolarnya kita hapus dulu. Jadi ini tinggal kita tarik saja sampai ke yang warna kuning. Nah, seperti ini ya. Salah. Jadi tujuan saya atau maksud saya itu tadi, kalau seperti ini ya, setelah kita copy paste Arabnya dari Excel, kita cetak, setelah kita cetak Arabnya dari aplikasi ke Excel, kita input nilai yang sudah direalisasikan. Kita buat masing-masing di Excelnya atau di laptopnya masing-masing. Kalau saya cuma tinggal kopas saja gitu ya. Jadi di sini sudah kita ketahui yang sudah direalisasikan itu sebesar itu. Jadi sewaktu kita membuat perubahan anggaran yang kedua, di sini kita membuat anggarannya nggak boleh lebih kecil daripada nilai yang sudah direalisasikan.
Jadi artinya di sini kita bisa membuat arus 24. Nah, lebih besar dari angka yang direalisasikan boleh, tapi kalau lebih kecil itu nggak boleh. Jadi anggarannya cukup kita copy paste saja di sini. Nah, untuk nilai harganya satuannya kita lihat juga di sini ya. Jadi kan kalau di sini tadi dia harga satuannya itu 4.000. Ternyata sewaktu kita belanja cuma 3.908,63 rupiah, sudah include pajak. Jadi nggak ada salahnya kita melakukan perubahan anggaran juga di sini, sesuai dengan realisasi yang ada. Terjadi kesalahan. Ini maksud saya nilai realisasi menjadi nilai anggaran ya.
kita ambil tetap dari yang pertama. Nah, di sini saya berharap mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami maksud saya ya. Memang kesannya ribet banget, banyak banget, panjang banget gitu prosesnya gitu. Tapi itu lebih menjamin kevalidan data kita di dalam aplikasi Syskudes. Jadi di sini kita ada anggaran yang berubah. Kurang lebihnya ini dia. 4 juta. Sedangkan ini realisasi untuk 6 bulan. Jadi 6 bulan ke depan kita akan mengecilkan anggaran itu karena kegiatan ini masih berjalan. Cuma mau dikecilin saja anggarannya gitu ya. Jadi, untuk yang di sini yang sudah direalisasikan itu 24. Jadi kalau memang sekiranya nggak cukup dengan 24 saset itu, tentu ini kita sudah konsultasi dengan para ibu-ibu kader posyandunya ya, atau ya sama ibu-ibu kader posyandu ataupun sama PKA-nya, pelaksana kegiatan anggarannya. Kalau memang ini nggak cukup angkanya ini bisa kita rubah menjadi 30 atau sesuai dengan kebutuhannya. Yang nggak boleh kita rubah angka ini lebih kecil daripada angka yang sudah direalisasikan. Misal ini 24, perubahan anggaran yang kedua mau kita buat menjadi 20. Itu maka akan keluar peringatan seperti yang kawan-kawan pertanyakan itu. Peringatan seperti dalam gambar ini ya. Jadi di sini harus ada 24 minimalnya, perubahan minimal 24, dan maksimalnya ya sesuai yang sudah ada di dasar atau seberapa kebutuhannya gitu. Di sini bisa kita input 30. Ininya bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi angka ini nggak harus terpaku dengan angka ini. Angka anggaran perubahan yang kedua nggak harus terpaku pada angka anggaran yang sudah direalisasikan. Dia harus lebih besar. Mungkin saya kasih lambang saja ya. Harus lebih besar daripada yang ke-24 gitu. Dimana saya menerangkannya harus lebih besar dari yang sudah direalisasikan gitu ya. Harus lebih besar dengan yang sudah direalisasikan atau minimal sama dengan yang sudah direalisasikan. Jadi kalau di sininya sudah kita rubah, misalnya 12 ini menjadi 3 atau berapa, ini kan sudah terjadi minus ya, karena anggaran dasarnya itu juga nah kalau 2
karena anggaran dasarnya juga cuman 2 di sini ya. Nah ini dia. Kalau kita naikkan menjadi 3, maka dia akan berkurang menjadi 23.000. Bertambah atau berkurang. Ini sepertinya keliru ya. Kalau ini menjadi Jadi jumlah yang pertama 288.000, jumlah yang kedua menjadi 117.000. Seharusnya di sini dia berkurang bukan bertambah ya. Berarti ini dibalik mungkin rumusnya. Seperti ini. Jadi kalau umpamanya di sini mau kita tambahin dari 72 ini ya, dari 72 mau kita tambahin menjadi 100, otomatis di sini angkanya akan menambah. Juga salah rumus nih ya. Nah, jadi di sini berkurang ya belanjanya dari anggaran dasar yang 7 juta menjadi 3 juta sekian, itu sama dengan berkurang 4 juta. Jadi kalau di sininya sudah kita rubah, misal seperti itu ya, atau menjadi ini berapa kilo gitulah ya kan. Ini kita tinggal input ke aplikasi Syskudes-nya. Di sini saya akan, karena ini memang sudah nggak bisa dipak lagi ya punya saya, harus buka kunci postingan. Jadi langsung saja saya kasih contoh walaupun nggak bisa dibuka, karena memang di saya nggak ada perubahan yang kedua, belum lakukan perubahan yang kedua. Nah kita ambil datanya dari sini. Ini kalau mau menjadi 100 ya di sininya kita ubah di sini menjadi angka 100, dan harga satuannya ini kita ubah sesuai dengan harga yang ada di sini. Nah untuk data-data ini sudah jelas kita dapatkan dari PKA-nya atau dari ibu-ibu kader posyandunya, karena mereka lah yang tahu dalam menggunakan anggaran-anggaran tersebut. Lalu lanjut dengan pertanyaan kawan-kawan lain yang di daerahnya bisa membuka postingan sendiri.
Ini saya punya aplikasi Siskudes yang simulasi ya. Salah. Karena ini aplikasi ini juga kosong ya. Saya sendiri nggak sempat ngotak-ngatiknya gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah melakukan PAK, nah ininya sudah berubah menjadi PAK. Tentu di bagian sininya dia sudah keluar PAK ya, tapi ini karena awalnya sudah nggak ada, maka di sini PAK-nya juga nggak ada. Misal seperti ini punya saya, punya kabupaten saya. Nah di sini sudah keluar PAK ya. Ini nggak keluar ya, karena memang datanya masih kosong total. Jadi kalau yang sudah keluar PAK, untuk membuka kunci postingannya kita masuk di menu parameter. Maaf, kita masuk di data entry, penganggaran, posting APBDes. Kita pilih nama desa masing-masing, lalu posting APBDes di sini. Kalau memang ini sudah diposting, pasti di sininya sudah ada tanggal dan semua data-data di sini ada gitu ya. Ini silahkan dicatat di Excelnya untuk penguncian untuk data dasar supaya kita nggak lupa. Lalu dikunci posting ini, karena ini memang nggak ada, ini kita tinggal menghapus. Setelah kita catat data-datanya, ini kita tekan tombol hapus, maka postingannya akan terbuka. Setelah terbuka, baru kita bisa melakukan penginputan anggaran. Dari mulai kegiatan, lokasinya di mana saja. Ini sebenarnya sudah masuk ke awal ya, 15 bulan. Nama pelaksananya belum saya input karena memang masih kosong semua, dan saya tidak akan membahas ini di dalam video ini. Oke, sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa dipahami sama kawan-kawan apa maksud daripada file Excel yang saya buat atau saya share di video-video sebelumnya gitu ya. Jadi kalau seperti ini juga, ini memang sudah full ya. Nah, jadi di sini ada rencana Arab posyandunya, realisasi bulanannya. Set 2 ini kayaknya cuma backup aja ini kemarin ya. Terus di sini data dasar untuk menggerakkan file ini, karena dia file ini saling ngelink. Nah di sini IRAP ini sebenarnya input rencana anggaran belanja dan sekalian realisasinya. Oke, sampai di sini aja kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk yang belum paham, ya telepon atau japri atau inbox atau coret-coret di kolom komentar. Kritik dan sarannya saya tunggu untuk kemajuan kita bersama dalam pengelolaan data di aplikasi Siskudes. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.